saya jelaskan tentang fungisida dan nutrisi yang saya gunakan pada pola tanam kali ini. Yang pertama, ini dari awal tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Kali ini akan update tentang tanaman bawang merah milik bocah belajar tani yang sekarang usianya mencapai 46 HST. Jadi hari ini bocah belajar tani sedang ada di lahan, juga ada yang sedang olah lahan, mendalamkan got untuk kita tanam. Rencana tanam ini benih sekitar 2,5 kuintal untuk yang lahan yang baru diolah lahan ini, dan nanti akan dilanjut yang bekas dipanen langsung akan ditanami. Jadi ini luasan sekitar 2.500 meter persegi. Yang di sebelah yang ada tanaman ini sekitar 1.000 meter persegi. Hari ini bocah belajar tani sedang ada kesibukan, guys. Selain kita olah lahan, juga kita tetap akan merawat tanaman bawang merah yang usianya sudah 46 HST ini, yang hari ini sebagian sudah banyak yang kempes. Jadi inilah benih terlarang, guys. Kalau benih terlarang itu jadinya seperti ini. Ukurannya saya kira sudah sangatlah besar, guys. Ini super door. Ini untuk popor masih keras. Jadi ini popornya sebesar ini loh, guys. Kelingking saya lebih besar, kalah besarnya, guys, daripada kelingking saya. Ini batangnya seperti ini. Nah, warnanya merah sekali. Jadi ini tanaman benih sekitar 1 kintal 20 kilo. Ini utuh tanpa ada satupun yang molar. Alhamdulillah, guys. Ini bekas berkat doa panjenengan semua atau berkat doa teman-teman subscriber juga viewer bocah belajar tani. Seperti ini. Jadi tanamannya sudah maksimal untuk pengumbian. Ini yang hanya 2 biji, ini akan lebih besar, guys. Dan seperti ini, warnanya merah merona. Ini daunnya acak-acakan karena dia itu mecah. Dan ini juga saya kabarkan, ini bawang merah yang dari benih yang sudah tumbuh sekitar 5 cm sebelum ditanam. Ini saya potong daunnya, kemudian saya tanam. Dan alhamdulillah juga utuh, sangat bersih. Jadi buat dulu semua, ini kondisi tanaman bocah belajar tani kalau siang hari. Ini angin, dan alhamdulillahnya tidak rebah ataupun tidak ada yang molar, walaupun setiap hari diterjang hujan yang sangat lebat. Untuk ketinggian daun ini sekitar 40 cm. Ini benih yang benih terlarang. Di keunggulan dari benih terlarang itu perawatan lebih mudah. Perawatan lebih mudah, tidak mudah terserang jamur. Juga warnanya sangatlah merah merona. Kalau dibandingkan benih yang dari Brebes, Bima, memang warnanya ini merahnya agak sedikit keunguan seperti Bauji, tapi masih cenderung terang, lebih terang warnanya yang benih terlarang daripada Bauji. Dan jika umbinya itu posisinya di luar, dia itu akan tetap bulat, tidak lonjong seperti Bauji. Untuk tanaman yang akan ditanam bocah belajar tani ini, lahan sekitar luasan 2.500 meter persegi ini menggunakan benih tajuk GY. Jadi ini kita menggunakan benih tajuk GY separohnya. Yang separohnya kita benih sendiri. Jadi nanti bisa dibandingkan, guys. Yang kita gunakan benih sendiri dan benih yang dari tajuk GY. Karena bocah belajar tani berkeyakinan untuk kualitas pertumbuhan nanti akan tetap lebih bagus yang dari tajuk GY. Buat teman semua, sedikit saya mengulas tentang benih.
Jadi walaupun lahan kita itu bisa untuk dibuat benih dari hasil panen sendiri, itu maka nanti saat masa pertumbuhan itu akanlah sangat berbeda dengan pertumbuhan yang dari hasil penangkaran, terutama yang Tajugi atau yang dari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk itu akan berbeda. Bahkan tonasenya pun saya jamin akan lebih tinggi yang benih dari Nganjuk. Walaupun itu kita juga bisa bikin benih. Sehingga saya sendiri pun kalau mau membuat benih itu pun percuma. Percumanya karena guys, saya jelaskan, perawatannya sama. Walaupun saya nanti bikin benih, kita nanti harga benih juga sama dengan saat kita beli di Nganjuk. Yang kedua, perawatan akan lebih mudah yang benih kita beli dari Nganjuk. Dan untuk tonase juga akan lebih tinggi yang dari Nganjuk. Itu khusus varietas Tajuk dan Bauji. Tapi untuk varietas terlarang ini dikecualikan karena benih terlarang ini jika ditanam di Nganjuk itu kalah dengan ditanam di lahan di wilayah Bocah Belajar Tani. Itulah sering kita katakan kalau tanam bawang merah itu sesuaikan dengan lahan yang kita miliki. Jadi perlu ada kecocokan, tidak sembarangan. Baik cara olah lahan, cara kita merawat, dan varietas itu sendiri. Jadi buat dulur semua, ini varietas terlarang ini memang awalnya juga saya dapat dari Nganjuk. Kemudian saya tanam di lahan saya. Alhamdulillah di sini sangatlah cocok. Sampai beberapa kali tanam ini tergolong sukses dan lulus, tidak terkendala suatu masalah yang berarti. Alhamdulillah. Buat dulur-dulur semua, dari mulai ujung timur Jawa Timur sampai ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Banten, yang sudah banyak tanam bawang merah karena ini cuaca ekstrim, tetap jaga tanaman Anda, jangan sampai teledor. Dan sedikit saya jelaskan tentang fungisida dan nutrisi yang saya gunakan pada pola tanam kali ini. Yang pertama, ini dari awal tanam saya hanya menggunakan 3 jenis atau 3 merek fungisida. Yang pertama Remazol P, yang kedua Zuzep yang warna kuning, yang ketiga Cabriotop. Jumlahnya Cabriotopnya 500 gram, Zuzepnya 1 kilo, dan untuk Remazol P nya 250 ml. Dan untuk kebutuhannya Cabriotopnya hanya terpakai 250 gram sekitar itu sampai 300 gram dan masih sisa. Untuk Mancozeb-nya terpakai 75%. Jadi sekarang masih ada stok 1/4 kilogram. Dan untuk Remazol P-nya saat ini dari 250 ml terpakai itu sekitar 150 ml. Karena memang saya saat usia 35 HST sudah berhenti menggunakan Remazol. Alasannya agar tidak ambeien untuk bawang merah yang nanti dipanen, agar tidak mudah ambeien atau dobol. Dan untuk pupuknya saya pertama menggunakan pupuk dasar itu Vertipos. Kemudian saya susulan ke pertama itu Vertipos Mix NPK, susulan kedua Vertipos NPK lagi,
Susulan ketiga di usia 25 HST itu Vertipos, NPK dan KNO 3 kristal. Itu untuk ditabur. Juga untuk KNO 3 kristalnya kita menggunakan yang granul atau KNO 3 Pril, itu kita tabur. Dan untuk nutrisi daun dari awal saya menggunakan MKP, Ultradap, kemudian menggunakan lagi magnesium sulfat, dan untuk nutrisi kalsiumnya itu saya bebas untuk kalsium mereknya, dan untuk silikanya saya menggunakan Susi yang 32 WP. Dan untuk merangsang daripada pertumbuhan tunas dan umbinya itu saya menggunakan Grega. Entah Grega itu bentuknya seperti gandasil buah guys, seperti itu. Oke, terima kasih buat dulur-dulurku. Semoga tanaman Anda itu bagus sampai panen, tidak bermasalah. Jadi itu sekilas tadi untuk penjelasan pupuk. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.